Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 23 Desember 2022 dalam Pekan Khusus Advent. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Agustinus Ronald, dan renungan ditulis oleh Agustinus Indra. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Terima kasih pula untuk malam yang telah kami lewati. Bapa, semoga dengan bacaan Injil yang kami dengar hari ini sungguh merupakan santapan rohani sehingga dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini. Sertailah dan berkati kami hari ini. Amin. Bacaan dari Nubuat Maleaki, bab 3 ayat 1-4 dilanjutkan dengan bab 4 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak, dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya, Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat.
Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang bertakwa padanya, dan perjanjiannya ia beritahukan kepada mereka. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Taat dan setia. Renungan dibawakan oleh Agustinus Indra.
Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, kita bertemu lagi dalam renungan harian tanggal 23 Desember 2022. Hari ini gereja menandakan peringatan fakultatif Santo Yohanes Canisius dari Kanti, sebuah daerah di Polandia. Beliau terkenal cerdas dan brilian, sehingga dengan mudah menyelesaikan studinya dengan menyandang gelar dokter. Setelah ditahbiskan menjadi imam, dia diangkat menjadi profesor kitab suci dan teologi. Ia disukai semua mahasiswa karena caranya mengajar yang sangat memikat dan mendalam serta cara hidupnya yang sesuai dengan apa yang ia ajarkan. Ia juga dikenal sebagai seorang mahaguru yang murah hati. Tetapi karena rasa iri beberapa rekan kerjanya, ia dipindahkan ke Olkus sebagai pastor paroki. Walaupun demikian, Yohanes dengan taat tetap melaksanakannya. Kita bisa belajar dan meneladani akan nilai ketaatan dan kebaikannya kepada sesama yang beliau lakukan semasa hidupnya. Bacaan Injil hari ini menceritakan kisah kelahiran Yohanes Pembaptis yang lahir dari pasangan lansia bernama Zakaria dan Elisabet. Secara logika, sulit rasanya Elisabet bisa mengandung dan melahirkan seorang putra. Tetapi Elisabet setia dan percaya akan rencana Allah atas dirinya. Dan saat Zakaria dan Elisabet menamai anaknya Yohanes seperti perwahyuan Allah kepada Zakaria terdahulu, maka lepaslah kebisuan Zakaria. Dalam Injil Lukas 1 ayat 64 dikatakan, "Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu Zakaria berkata-kata dan memuji Allah." Nama Yohanes bukanlah nama yang cocok untuk keluarga tersebut. Bukan bagian dari nama marga keluarga tersebut. Tetapi Zakaria tetap taat menamai anaknya seperti yang diwahyukan Allah kepadanya. Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, peristiwa di atas mengingatkan saya akan sepenggal lagu di bawah ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Setia dan percaya adalah ungkapan ketaatan kita. Walaupun seringkali rencana Allah tidak seturut dengan apa yang kita bayangkan, tidak sesuai dengan logika, dan tidak selaras dengan tradisi adat di lingkungan kita, tetapi ada rencana sukacita besar yang mungkin akan kita alami kalau kita taat dengan setia dan percaya menjalaninya seperti keluarga Zakaria. Ketaatan sebagai ungkapan rasa cinta kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka balasannya adalah kita akan dikasihi dan dicintai oleh Tuhan.
Bapak, Ibu, dan sahabat muda terkasih, marilah kita meneladani hidup keluarga Imam Zakaria dan Elizabeth dengan hidup benar di hadapan Allah dan taat kepadanya. Sehingga kasih yang besar dari Tuhan selalu dan senantiasa ada bersama kita, kini dan selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan kami sadar dalam hidup kami seringkali kami mengeluh. Ajari kami untuk setia menaati Engkau dan menyerahkan diri kami hanya ke dalam rencana-Mu saja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menyongsong kelahiran Sang Juru Selamat kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.